Semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara webinar hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hajah Septi Gumyandari MAG selaku pemateri webinar pada hari ini. Para hadirin yang saya hormati, teman-teman, Bapak, Ibu sekalian peserta webinar yang berbahagia. Selamat datang dalam acara webinar yang telah diselenggarakan oleh PT Kolaborasi Teman Menulis dengan tema Level Up Karir Dosen 2025, Strategi Jitu, Publikasi Ilmiah Konferensi Global, dan menembus jurnal Scopus untuk kenaikan jabatan fungsional. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rida Mariam, selaku moderator sekaligus MC pada webinar hari ini. Saya mewakili PT Kolaborasi Teman Menulis, mengucapkan terima kasih dan merasa senang atas kehadiran pemateri kita kali ini. Sebelum masuk di acara inti, izinkan saya memberikan beberapa aturan mengenai kegiatan webinar hari ini. Aturan yang pertama, peserta webinar dimohon untuk on kamera dan menggunakan background yang telah disediakan. Yang kedua, peserta webinar dimohon untuk mute saat acara webinar berlangsung, kecuali saat sesi tanya jawab. Aturan yang ketiga, peserta webinar dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A Zoom selama presentasi berlangsung. Dan yang keempat, rekaman webinar dan materi webinar akan dikirimkan via WhatsApp setelah webinar selesai. Dan untuk sertifikat akan dikirimkan via email. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membacakan susunan acara pada webinar hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu wajib kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, pemaparan materi oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Septi Gumyandari MAG. Yang keempat, sesi tanya jawab terkait materi yang akan disampaikan. Yang kelima, foto bersama, dan yang terakhir, penutup. Baik, langsung saja kita masuk pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Baik, selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Septi Gumian dari MAG. Namun sebelum itu, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Profesor Dr. Hajah Septi Gumiandari adalah seorang dosen pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Beliau adalah alumni terbaik dengan predikat cum laude dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Sunan Gunung Jati di Bandung, Cirebon pada tahun 1996. Setelah itu, beliau melanjutkan studi ke jenjang magister pada program Pascasarjana UIN, Surabaya, Jawa Timur, melalui program beasiswa Kementerian Agama. Kemudian, ia menjadi abdi negara pada tahun 1995-98 dengan tempat tugas pertamanya di IAIN Tulungagung, dan melanjutkan studi ke program Pascasarjana S3 pada UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Gender dan Anak di IAIN Tulungagung ini, pernah menjadi dekan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2010, dan menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu selama 2 periode dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019. Saat ini beliau masih tetap mengabdi menjadi asesor BANPDM, asesor pendidikan profesi guru, dan aktif menjadi narasumber dalam pelatihan di tingkat lokal dan nasional sejak tahun 2012. Beberapa prestasi akademik juga pernah diraihnya, di antaranya adalah menjadi the best article writer dalam 15 tahun Annual International Conference on Islamic Studies pada tahun 2016 di Samarinda, menjadi the best lecturer dalam polling yang dilakukan oleh English Department of Student Association FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2016. Peraih skor Sinta tertinggi dalam 3 tahun di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2022 dan mendapatkan beberapa kali hibah penelitian kompetitif Diktis Kemendag Republik Indonesia, hingga yang terakhir didapat dalam kluster penelitian kolaborasi internasional antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Beliau adalah seorang alumni Pondok Pesantren Filial Gontor Darut Taqwa Cibinong Bogor ini. Aktif menjadi reviewer di berbagai jurnal terindeks seperti International Journal of Islamic Educational Psychology UMY Yogyakarta. Beberapa artikel beliau juga telah terpublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi Scopus I1. Salah satunya adalah dengan judul The Role of Cirebon Women Ulama in Countering Religious Radicalism, yang terbit di Kudus International Journal of Islamic Studies pada tahun 2020. Kemudian beberapa artikel lainnya juga terpublikasi dalam jurnal terindeks Sinta 2, yaitu salah satunya dengan judul Mubadalah and Sexual Consent Education, Bridging Religious Norm and Legal Perspective on Sexual Violence Prevention. Adapun karya-karyanya yang terpublikasi dalam bentuk buku adalah salah satunya dengan judul Jangan Diam, Memerangi Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan pada tahun 2024. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman pemateri kita pada hari ini. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Septi Gumian dari MAG untuk memaparkan pematerinya. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, bisa di stop dulu share screen-nya. Mbak Rida, iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi manzidah. Salatan wa salaman ala Rasulullah Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan banggakan, syukur alhamdulillah ya, masih ada kesempatan bagi kita untuk bersua ya. Meskipun sebetulnya kegiatannya hari apa kemarin tuh Mbak Rida ya? Ternyata kemudian ada bentrok gitu dengan kegiatan yang lain, dan saya terus terang berkomitmen ya untuk membantu adik-adik ini, adik-adik baru ya, baru netes ya untuk mengadakan kegiatan gitu ya. Jadi publikasinya belum begitu marak, nggak apa-apa. Yang penting kemudian terus dijalankan dengan baik, gitu ya. Ada banyak kegiatan, baru saja habis nguji mahasiswa ya, secara offline gitu ya, lisan. Tapi nggak apa-apa untuk adik-adik sekalian, nggak apa-apa. Saya mencoba untuk meluangkan waktu ya, kita bersama-sama belajar tentang bagaimana menulis artikel. Sebetulnya kalau dari judulnya itu hebat sekali, Mbak Rida ya. Judulnya memukau. Saya nggak tahu apakah audiennya ini mahasiswa atau dosen gitu ya. Saya pikir ada dosennya sehingga kemudian saya mau pada ke guru besar atau rektor kepala minimal gitu ya. Kayaknya bukan gitu ya, kayaknya bukan. Maka kemudian karena pola penulisan untuk artikel jurnal terindeks Scopus sama Sinta itu kan ada perbedaan ya. Ada perbedaan. Kalau sekedar mau ke lektor saja, kan hanya Sinta 6. Ya. Nah, itu banyak yang pakai bahasa Indonesia kan gitu ya, dan mudah sekali gitu untuk mendapatkannya. Untuk lektor kepala itu hanya butuh 1 Sinta 2 saja gitu ya, 1 Sinta 2. Ada banyak juga yang tulisannya bahasa Indonesia dan standarnya masih agak lumayan kan, terlalu berat gitu ya. Nah, berbeda kalau kita mau ke guru besar. Kalau ke guru besar baru diminta untuk menulis dalam jurnal terindeks Scopus. Nah, saat inilah ya, cara penulisannya juga ada yang lengkap gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya coba untuk paparkan yang gampang-gampang aja dulu ya Mbak Rida ya, biar kemudian nanti sesuai dengan kapasitas teman-teman yang mendengarkan ya. Apakah ini sudah terlihat? Jelas Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah kelihatan. Baik. Teman-teman sekalian, di sini sengaja how to write an article. Jadi saya fokus ke sana dulu. Bagaimana menulis artikel gitu ya. Jadi kalau mau menulis artikel itu kan hanya salah satu dari jenis karya ilmiah ya. Ada makalah ataupun paper, ada skripsi, tesis ataupun disertasi, ada juga artikel. Tiganya adalah karya tulis namun berbeda ya dari segi substansi. Kalau makalah dan paper itu karya ilmiah yang tapi lebih banyak berdasarkan sebagai syarat penyelesaian tugas mata kuliah ya. Jadi seringkali hanya banyak sekali referensi dan dia biasanya adalah kompilasi dari beberapa buku yang kemudian distruktur sesuai dengan sub-sub judul yang diinginkan oleh dosen. Misalnya gitu ya. Itu makalah ataupun paper. Dan biasanya mahasiswa S1 semester 1, 2 dan 3 kalau kemudian mau lulus mata kuliah dan mereka mempresentasikan itu. Jadi tidak begitu novelty-nya ya. Lebih banyak compiling ya, mengkompilasi tulisan-tulisan orang sesuai dengan tema-tema tertentu. Itu kalau makalah ataupun paper. Tapi kalau skripsi, tesis dan disertasi itu membutuhkan penelitian ya, di dalamnya itu harus ada masalah kenapa kita harus membahas judul itu. Dan itu biasanya adalah satu syarat untuk penyelesaian kuliah, baik di jenjang S1, S2 ataupun S3 ya. Nah, dari karya ilmiah inilah yang skripsi, tesis atau disertasi bisa kemudian kita repro, kita repas gitu ya, hingga kemudian menjadi artikel. Jadi bisa jadi dari skripsi, tesis ataupun disertasi itu menjadi artikel yang layak publikasi, namun sangat tergantung kepada jurnalnya. Apakah kemudian
jurnal itu suka hal-hal yang kira-kira misalnya basisnya teoretik, library research, atau kemudian meminta sesuatu isu yang baru, gitu ya. Makanya kemudian skripsi, tesis, ataupun disertasi diharapkan punya isu-isu yang menarik sehingga kemudian layak untuk publikasi di jurnal terindeks, ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah artikel. Jadi kalau artikel itu karya non-fiksi, dia itu biasanya ringkas, teman-teman, dan itu bisa tidak harus dari skripsi, tesis, ataupun disertasi, bisa hasil mini riset kita, ya. Hasil mini riset kita. Dan untuk beberapa jurnal itu memang ada yang, ya, ada yang asal terbit gitu, ada ya kan gitu ya, ada banyak sekali jurnal di Indonesia khususnya itu ya. Ada yang hanya terindeks Google, ada yang tidak terindeks Google, ada yang Google tapi kemudian terindeks Sinta gitu ya. Jadi sekarang ini banyak sekali dan berlomba-lomba untuk mencari artikel. Dan karena memang kebutuhan saat ini untuk kenaikan pangkat itu dibutuhkan artikel terindeks, maka kemudian karena demand-nya besar, akhirnya kemudian mulailah muncul jurnal-jurnal yang kemudian mensyaratkan satu standar tertentu dengan kompensasi bayaran, gitu ya, untuk saat ya, karena memang banyak sekali yang dibutuhkan oleh para penulis untuk kenaikan jabatan fungsional, ya. Nah, jenis artikel sendiri ada kajian literatur. Kalau kajian literatur itu adalah artikel yang mencoba mendialogkan antara karya ilmiah yang ada, membahas satu topik tertentu gitu ya. Dan itu biasanya sumber data primernya adalah buku, gitu ya, ataupun dari literatur artikel yang lain, kan begitu ya. Sumber primer dan sekunder itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan data lapangan. Itu namanya kajian literatur. Kalau kajian lapangan, gitu ya, itu adalah artikel yang membahas satu isu penelitian berdasarkan hasil kajian empirik di sekolah, masyarakat, gitu ya, di lapas, dimanapun, ya, yang itu datanya baik itu hasil wawancara, observasi, studi dokumen, semuanya didapatkan dari lokasi penelitian. Ini namanya adalah kajian lapangan. Kalau kajian lapangan itu biasanya berdasarkan hasil riset baik itu kuantitatif ataupun kualitatif ataupun juga mixed method. Jadi mixed method itu gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Apa yang membedakan metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan juga mixed method? Kalau kuantitatif biasanya berbicara tentang hubungan antar variabel, pengaruh antar variabel gitu ya, dan biasanya menggunakan angka numerical ya. Jadi kalau kemudian terlihat bahwa ada pengaruh X terhadap Y ya gitu ya, angkanya berapa, maknanya apa. Biasanya begitu, selalu berbicara tentang apa dan kemudian makna dari angka itu apa. Itu kuantitatif ya. Berbeda dengan kuantitatif, kalau kualitatif itu tidak berbicara angka ya. Dia berdasarkan hasil interview ataupun observasi dan biasanya dinarasikan dalam kalimat paragraf gitu ya. Nah, itu kualitatif ya. Kajian-kajian yang membutuhkan pemikiran mendalam gitu ya, tidak meluas. Boleh jadi misalnya kalau penelitian kuantitatif itu populasinya adalah misalnya beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia menggunakan survei misalnya begitu ya. Nah, itu kuantitatif. Jadi bisa banyak tapi kemudian nanti ada sampelnya berapa gitu ya. Nah, kalau kualitatif tidak seperti itu. Kalau kita studi kasus hanya di UIN misalnya gitu ya, di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon saja, ya studi kasusnya boleh kan gitu ya, tapi dia mendalam. Bahkan dalam fenomenologi misalnya, 1 sampai 3 orang saja yang kemudian kita gali datanya gitu ya, secara mendalam dengan in-depth interview gitu ya. Nah, itu bisa menjadi representasi untuk kemudian memahami bagaimana psikologi seseorang itu dalam memaknai satu makna. Misalnya, boleh. Jadi kalau kualitatif itu penelitiannya lebih mendalam, tidak meluas. Kalau kuantitatif meluas, tapi tidak mendalam. Nah, itu bedanya. Ada juga yang mix. Kalau mix itu campuran. Seperti misalnya R&D, Research and Development. Itu penelitian di mana kemudian kita ingin mengembangkan sebuah produk. Ketika kemudian produknya sudah jadi yang kita lakukan secara kualitatif, lalu kemudian produk itu kita ingin ukur. Nah, gitu ya. Apakah efektif atau tidak dalam penerapannya di lapangan. Nah, gitu.
Nah, ketika mengukur itu menggunakan tapi ketika mengembangkan modelnya kita menggunakan kualitas. Jadi kalau research and development itu biasanya dua. Diawali dengan kualitatif dulu, kalau modelnya sudah jadi, baru masuk untuk diukur efektivitasnya dengan menggunakan metode kuantitatif. Ya. Nah, ini sekilas dulu ya, sekilas dulu. Teman-teman sekalian, ketika kita akan menulis sebuah artikel, pastikan dulu bahwa apa yang akan kita torehkan dalam artikel itu adalah ide yang kreatif. Biasanya ide yang kreatif itu bermula dari apa ya? Munculnya gitu ya, rasa ingin tahu kita terkait dengan fenomena yang berkembang di lapangan ya. Kalau dalam bahasa jurnalistik itu 5W1H. What, where, why, gitu ya. Dan sebagainya sampai how gitu ya, sampai how. Bagaimana? Kenapa sih begini? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan ya. Munculkan itu dulu. Sering melihat kepada website, ikutan conference gitu ya, melihat TV, ada isu apa yang kira-kira lagi bergejolak, menarik, seksi lah gitu bahasanya. Sehingga kemudian dari situ kemudian kita tertarik untuk mengangkat isu itu untuk mencari solusinya seperti apa gitu. Bisa menghadirkan kepada masyarakat isu ini sebetulnya terkait dengan apa? Permasalahan akarnya di mana kan begitu ya. Nah, itu. Ya, jadi teman-teman sekalian, biasanya ide kreatif itu harus muncul dari diri kita sendiri untuk melihat fenomena yang terjadi di sekitar kita. Nah, ini biasanya memang muncul dari individu yang punya sikap mental yang kondusif, inklusif, terbuka terkait dengan wacana yang sedang berkembang ya. Nah, teman-teman itu sebetulnya bisa muncul ya dari banyak sekali literatur ya. Kalian bisa browsing di internet misalnya begitu. Kalau saya misalnya mencari satu isu tertentu misalnya dari conference ya. Conference itu kan ada banyak sekali tema-tema menarik. Muncul tema ini. Kenapa saya nggak tertarik untuk membahas tema ini ya? Dari tema ini kemudian saya coba untuk kaitkan dengan konteks lokal gitu. Akhirnya kemudian muncul sesuatu yang inovatif dan baru. Nah, gitu ya. Contoh misalnya, sekarang di dunia pendidikan itu lagi rame dengan isu ataupun kurikulum ya dengan pendekatan deep learning misalnya. Kalau kita menggunakan perspektif Islam, deep learning itu sebetulnya sudah dibahas belum sih dalam Islam? Joyful learning. Apakah Islam tidak pernah berbicara tentang itu? Terus apa lagi? Mindful learning, kan gitu ya. Meaningful learning. Islam tidak pernah berbicara tentang itu. Bagaimana kemudian penerapan di lapangan? Bagaimanakah SDM? Para gurunya? Gonta-ganti ya misalnya ya. Pendekatan ataupun kurikulum itu tidak punya dampak kepada fasilitas SDM yang ada di lapangan. Nah, itu munculkan dari satu saja ya. Dari satu permasalahan. Belum lagi misalnya terkait dengan pernyataan pemegang otoritas KDM misalnya sekarang ya. Itu kan bisa menjadi sumber ide bagi kita semua untuk kemudian menulis satu artikel tertentu. Ada banyak sekali kebijakan KDM yang kemudian menghadirkan pro dan kontra di lapangan ya. Anak-anak diminta untuk bangun pagi hari. Kira-kira benefitnya. Apa makna di balik itu kan begitu ya. Nah, itu dipertanyakan. Kira-kira implikasinya bagi guru bagaimana kan begitu ya. Pertanyaan 5W1H itu harus kita munculkan untuk melihat semua yang terjadi di lokus penelitian kita, baik itu berangkat dari pemegang otoritas ataupun dari tema-tema seminar, diskusi kan begitu ya. Ataupun kalau teman-teman nggak punya ide, bisa di perpus baca-baca itu. Ya banyak sekali skripsi mahasiswa disertasi gitu ya, yang kemudian hanya ajang saja gitu ya di perpustakaan, kemudian tidak dipublikasikan. Coba dibaca, lalu kemudian kaitannya dengan saat ini lah gitu. Nah, itu harus dimuncul baruannya. Jadi apapun pemikiran zaman dahulu, kalau kemudian kita tarik kontekstualisasinya pada saat ini, itu bisa menghadirkan sesuatu yang baru. Ya. Belum lagi kalau kita masuk ya ke website, ke Google Scholar kan begitu ya. Banyak sekali tema-tema yang menarik di sana yang kemudian bisa menjadi pemicu bagi kita untuk menghadirkan artikel baru. Karena dalam artikel itu kan selalu di akhir tulisan itu di penutup selalu dikatakan penelitian ini memiliki keterbatasan. Keterbatasannya dia paparkan. Lalu kemudian dia rekomendasikan kepada peneliti yang lainnya untuk melengkapi keterbatasan tersebut. Kalian bisa baca dari situ, oh yang belum dilakukan ini. Searching lagi, benar nggak belum dilakukan?
Bagaimana kemudian kalau saya mengkomplement, melengkapi, nah gitu ya, dari apa yang dikatakan belum lengkap itu dari artikel ini. Nah itu melalui browsing internet. Ya. Belum lagi sekarang ini ada ChatGPT kan teman-teman ya. Dari ChatGPT itu bukan kita copy paste ya, tapi kemudian kita memunculkan ide baru. Aku suka dengan tema ini, tapi kemudian bagaimana menurunkannya menjadi judul yang ilmiah. Bantuan ChatGPT nggak masalah gitu ya, susunlah beberapa judul yang terkait dengan tema ini. Oh, saya pengennya ini, bisa nggak dilengkapi dengan ini? Terus begitu, diajak dialog ChatGPT itu sehingga kemudian lahirlah judul yang inovatif. Nah, itu ya. Mungkin berangkat dari pengalaman pribadi. Saya setiap kali ngajar di mahasiswa bimbingan konseling Islam, selalu ditanya dulu kalau dia punya satu keinginan untuk menulis, tanya dulu, kenapa sih harus nulis ini? Ada pengalaman apa? Ada masalah apa? Biasanya curhat. Saya itu begini-gini, teman-teman tuh pada udah pakai make up dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian lahir satu artikel standar kecantikan melalui ya begitu ya, yang kemudian direpresentasikan melalui TikTok ternyata kan begitu ya. Bagaimana teman-teman itu sekarang ini pakai make up macam-macam dan sebagainya itu dengan adanya TikTok. Nah gitu. Berarti kan ada standar kecantikan yang direpresentasikan yang muncul akibat kemudian mereka sering menggunakan ataupun scrolling chat. Nah gitu. Pengalaman, berdasarkan pengalaman. Belum lagi pengalaman mereka ketika misalnya mereka merasa insecure gitu ya ke teman-teman lain ataupun tidak memiliki ayah, itu berangkat dari pengalaman-pengalaman pribadi yang kemudian dihadirkan dalam sebuah tulisan ya. Atau kemudian kita mengamati fenomena yang terjadi di lapangan, misalnya di kampus IAIN Syahidul Cirebon sekarang ini ada transformasi kelembagaan ke Universitas Islam Siber misalnya. Kita amati, kita observasi. Apakah memang Universitas Islam Negeri Cirebon ini yang sudah dikatakan siber itu sudah siber secara fully holistik keseluruhannya? Ya. Bagaimana dengan SDM-nya? Apakah semua dosen itu sudah sudah jauh dari kategori gaptek? Semua misalnya guru besar itu sudah menggunakan perangkat internet yang memadai ketika kemudian mereka menyampaikan idenya, begitu ya. Kemudian semua sarana prasarana sudah berbasiskan siber, gitu ya. Pengamatan kita melihat fenomenanya, nama itu kira-kira sudah sebelum dilekat. Kira-kira yang harus diperbaharui, apa yang harus ditingkatkan gitu ya, apa yang kurang. Nah itu semua bisa menjadi sumber ide dalam menulis. Ya. Jadi selalu munculkan itu, jangan sampai kemudian kita habis waktu kita terjebak hanya copy paste dari gitu ya, dari pemikiran orang lain gitu ya, tanpa kemudian kita melahirkan inovasi tersendiri, menghadirkan tema tersendiri, dan kemudian kita tulis secara mandiri. Ya. Nah, kalau kemudian kita sudah punya tema yang khusus, pastikan untuk mempertimbangkan apakah tema itu bermanfaat. Apa kira-kira benefit dari judul yang kita ambil itu. Lalu kemudian kita membahas terkait dengan KDM misalnya, contoh ya. Tanya lagi dari kita. Kita punya kapasitas nggak ya untuk menggali datanya, untuk mewawancarainya, kan begitu. Kapasitasnya. Kalau enggak, jangan dilakukan. Kalau kita punya kapasitas gampang, saya tanya punya koneksi untuk melakukan ini. Saya tanya punya akses untuk membangun jaringan dengan ini. Silakan lakukan kalau punya kemampuan. Hal yang berikutnya adalah kira-kira temanya menarik nggak? Ada kira-kira jurnal yang siap menerima artikel saya? Isu kekerasan seksual misalnya itu menarik. Nah, misalnya gitu ya. Nah, lalu untuk di jurnal yang mana yang kira-kira mereka tertarik dengan isu ini? Nah, seringkali kan kita tuh kurang mau berdiskusi dengan orang lain, sehingga kemudian kita merasa bahwa tema kita ini menarik, tapi ternyata kemudian dalam perspektif orang lain itu biasa-biasa saja, data deskriptif. Nah, gitu. Makanya perlu dialog. Ya. Nah, kira-kira inovasi apa yang muncul dari artikel kita? Referensinya mudah untuk mendapatkan itu kan begitu. Dulu awal-awal ada pembelajaran blended learning misalnya gitu ya. Itu kan ramai tuh terkait dengan ghost students. Ghost students itu siswa yang seperti hantu. Sepertinya ada, orangnya banyak, tapi ternyata tidak hadir tidur gitu ya, segera dinyalakan webnya. Itu namanya ghost students. Di Indonesia belum banyak yang membahas itu, tapi di luar negeri ada kan gitu ya. Kalau dia punya kapasitas untuk membaca literatur bahasa Inggris, why not? Kenapa tidak kemudian
mengambil tema itu, dikontekstualisasi dalam lokus perguruan tinggi yang ada di Indonesia misalnya gitu, ya. Tapi kalau kemudian ada satu tema tertentu, beberapa mahasiswa S3 contohnya ya, membahas terkait dengan apa kemarin tuh ya, ada terma frasa tertentu tapi ternyata dalam literatur tidak ada tuh frasa itu, ya. Atau ada tulisan marriage is scary gitu ya, dia cuma marriage scary kan begitu ya. Nah, itu kemudian kita cari dulu di Google Scholar itu ada kira-kira frasa itu, tema itu, referensinya, cukup enggak, memadai enggak kalau kemudian kita akan membahas tema serupa ya. Jadi ini adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika kita menetapkan sebuah ide ya. Dan kalau sudah didapatkan dan kita melihat bahwa itu seksi, menarik, spesifik, bermanfaat kan begitu ya. Dan bisa kita jangkau, yuk brainstorming ya. Ayo kita curah pendapat ke teman gitu ya, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi gitu ya. Kuatkan dengan kajian literatur gitu ya untuk kemudian semakin mengasah bahwa artikel ini layak untuk kemudian kita lanjutkan untuk digali datanya di lapangan ya. Nah, sekarang kita masuk kepada how to write an article. Jadi teman-teman sekalian, kalau saya edukasi mahasiswa saya itu menulis artikel itu tidak saya perkenankan mereka untuk langsung nulis ke abstrak. Habis judul langsung abstrak, tidak. Ya, karena abstrak itu adalah akumulasi, ya. Akumulasi dari seluruh hal yang sudah kita dapatkan. Baik itu hasil penelitian, pembahasannya, penutup, pendahuluan, metode. Ya. Semuanya itu akumulasinya, perasaannya ada dalam abstrak. Jadi penulisan abstrak itu harusnya di akhir seluruh proses penulisan. Hal yang pertama dan utama dilakukan adalah kalau kita sudah punya tema, coba turunkan tema itu menjadi beberapa tujuan penelitian. Ya. Kalau tujuan penelitian sudah oke, yuk buat instrumen pertanyaan yang nanti akan kita gali datanya di lokasi penelitian kita. Kalau saya edukasi kepada mahasiswa misalnya satu tujuan itu minimal 5-10 pertanyaan. Mereka membuat itu. Kalau mereka sudah di ACC gitu ya, sudah oke, lalu mereka diminta untuk terjun ke lapangan gitu. Kalau sudah di lapangan digali datanya, semua data hasil wawancara ya, dokumen ataupun observasi itu disusun berdasarkan sub-sub tema ya. Jadi bukan data mentahnya ya, sub-sub tema yang berkesesuaian dengan masing-masing tujuan ya. Jadi direduksi oleh teman-teman mahasiswa itu ya. Jadi ada banyak sekali kutipan hasil wawancara, tapi yang kepakai yang sesuai dengan tujuan penelitian yang mana? Masukkan itu ke tujuan penelitian pertama, yang ini masuk ke tujuan penelitian kedua, yang ini ketiga kan gitu. Lalu kita baca ulang ya. Kira-kira kalau misalnya katakanlah tujuan penelitian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya motivasi ya mahasiswa. Oh, di antaranya adalah di sini kelihatan bahwa berangkat dari diri sendiri, berarti faktor internal. Kemudian harus dicas sama orang yang lebih memahami tentang psikologi kita atau orang yang kira-kira expert ya secara keilmuan daripada kita. Berarti itu eksternal. Jadi setiap tujuan penelitian itu nanti kita buat sub-sub judul kecil yang merupakan sub ya gitu ya dari tujuan penelitian itu. Ya, jadi bukan data mentahnya ya, bukan data mentah. Nah, setiap subjudul itu kita jelaskan nanti dalam paragraf di bawahnya. Ya, paragraf itu isinya prolog, kemudian ada data lapangannya, kemudian kita simpulkan ataupun analisis. Subjudul seperti itu. Baru kemudian kita paparkan dalam pembahasan. Kalau semua sudah terisi hasil penelitiannya gitu ya, lalu kemudian kita masuk ke pembahasan. Pembahasan itu adalah intinya mendiskusikan temuan kita. Jadi temuan kita itu kita paparkan secara ringkas, lalu kita bandingkan ya dengan penelitian yang lainnya. Apakah penelitian kita ini mengafirmasi, mengiyakan, mengamini sama loh dengan penelitian orang lain atau tidak gitu ya. Makanya kalau dalam hasil penelitian itu tidak boleh ada referensi kecuali data lapangan. Sementara pembahasan itu harus kaya dengan referensi. Kenapa? Karena kita mendiskusikan temuan kita dengan penelitian yang lain. Ya, yang sama apa. Jadi
bahasanya gini, penelitian ini menemukan apa temuannya, lalu kemudian temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan, nah gitu. Penelitian yang dilakukan oleh Aryani tahun berapa isinya? Serupa juga memiliki kesamaan dengan siapa? Kita cari, ya. Jadi di sini itu adalah kita searching ke Google temuan-temuan orang yang memiliki kesamaan dengan penelitian kita. Lalu setelah itu penutup dulu, nah, gitu ya. Penutup itu menyimpulkan hasil penelitian kita ini, kemudian mengungkapkan keterbatasan riset kita, lalu kemudian kita sarankan kepada peneliti lainnya untuk melengkapinya. Ya, itu penutup. Lalu baru masuk ke pendahuluan. Kalau pendahuluan itu isinya adalah latar. Kenapa sih kita harus membahas judul itu? Ada masalah apa kira-kira? Sehingga kita tertarik untuk membahas judul itu. Apa penelitian yang terdahulu sudah membahas judul itu? Di mana kira-kira posisi kita? Ya, gitu ya. Dalam penelitian terdahulu itu. Lalu, tujuan kita apa? Manfaat dari penelitian ini apa? Baru masuk ke metode penelitian. Ya, baru teman-teman masuk ke abstrak. Jadi abstrak referensi itu adalah yang terakhir. Dari serangkaian proses penulisan artikel. Jangan kebalik. Ya. Jadi kalau beberapa conference itu menginginkan kita hanya melaporkan judul sama abstrak, itu bukan berarti penelitiannya belum jadi. Idealnya sudah jadi. Mereka ingin tahu dari abstrak itu hasilnya apa. Jadi abstrak itu adalah keseluruhannya yang sudah kita jalani prosesnya dari sini sampai sini. Baru muncul di sini. Ya. Nah, itu harapannya ya, biar kemudian tidak terbalik logika berpikir kita ketika kita menulis Nah, kalau saya saat ini ingin membahas satu persatu, dimulai dari kepalanya dulu. Jadi, identitas awal untuk menulis artikel itu dimulai dari ini ya. Upayakan ada judul, ditulis tebal, kan begitu ya. Biasanya kapital, berapa kata? 15 kata, jangan lebih, begitu ya. Lalu kemudian teman-teman menulis, ada berapa penulisnya gitu ya. 1, 2, kan begitu, disebutkan namanya. Lalu afiliasinya, lembaganya. Saya misalnya Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Lalu email. Setelah itu abstrak, baru kemudian keyword ataupun kata kunci. Abstrak itu terdiri dari apa saja? Introduction, tujuan, metode, dan hasil. Ini contohnya teman-teman sekalian. Ya, kelihatan ya, teman-teman ya. Nah, ini judulnya adalah fenomena fatherless terhadap perkembangan emosi dan sosial pada perempuan dewasa awal di Majalengka. Studi fenomenologi. Ada namanya, ada afiliasinya, ada email. Ya. Lalu kemudian ini abstrak. Terdiri dari apa saja abstraknya? Yuk kita zoom bersama. Ya. Nah, ini yang saya katakan minimal 4 ya. Ada beberapa jurnal itu 5 dengan kesimpulan. Ya. Saya 4 aja rekomendasinya ya. Pertama adalah prolog latar. Nggak usah panjang-panjang, buat 1-2 kalimat yang mengandung masalah. Kalau mengandung masalah itu biasanya memang isunya isu yang apa ya, agak menarik. Kenapa sih orang tertarik untuk bahas ini? Kenapa sih kamu harus membahas judul ini gitu ya? Nah, itu dimunculkan di sini. Jadi di sini itu bukan pengertian sesuatu, tapi ringkasan dari latar belakang masalah. Ya, tapi diringkas menjadi 2 kalimat yang mengandung masalah. Ya. Nah, ini contohnya. Fenomena fatherless di Majalengka menjadi tantangan bagi perkembangan emosi dan sosial perempuan dewasa ini. Keterbatasan kehadiran ayah dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengelola emosi dan sosial untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Nah, dari sini kan kelihatan tuh, kalimat pertama sama kedua sudah mengandung masalah. Ya. Fatherless itu ketidakadaan ayah. Baik itu ayahnya sudah meninggal dunia, atau ayahnya ada tapi tidak berfungsi dengan baik seperti idealnya seorang ayah ya. Hanya memberikan finansial keuangan saja, tidak ada kehadiran dia untuk kemudian membackup permasalahan anak atau berkomunikasi dengan anak. Ya. Jadi dikatakan di sini adalah tantangan bagi perkembangan emosi. Sementara anak-anak itu kalau mau berkembang secara emosional, sosial dengan baik, mereka butuh loh figur ayah kan begitu.
keterbatasan kehadiran ayah ini dapat mengakibatkan bla bla bla. Jadi 2 kalimat ya yang mengandung masalah, 1 juga nggak apa-apa. Lalu kemudian kita memaparkan tujuan penelitiannya, ya. Penelitian ini bertujuan untuk, nah gitu ya. Pertama, dibuat dalam apa ya? Dalam narasi paragraf ada numbering-nya juga, ya, biar kemudian ini memandu kita. Oh, tujuannya ada 3, hasil di bawahnya juga harus ada 3 dong, kan begitu, ya. Nah, ini yang ijo-ijo ini adalah jawaban. Jadi kalau yang ijo yang pertama itu tujuan, yang ijo yang kedua ini jawaban terhadap nah ya, tujuan ini. Kalau yang pertama mempertanyakan gambaran fatherless itu seperti apa, jawabannya ini. Hasil dari fenomena fatherless pada perempuan dewasa awal ditemukan bahwa minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan serta kurangnya keterikatan antara ayah dan anak perempuan memberikan dampak negatif pada perkembangan emosi dan sosial anak. Meskipun demikian, ketiga keluarga memiliki potensi untuk tumbuh bla 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 bla. 1, ya. Nomor 2-nya, faktor-faktor penyebabnya apa? Adapun faktor-faktor penyebab fatherless pada 3 perempuan dewasa awal disebabkan oleh kematian, perceraian, minimnya peran ayah dalam pengasuhan. Nah, ini jawaban untuk kedua. Yang ketiga, dampaknya apa? Lagi dampak pada kekosongan emosional, kesulitan dalam bersosialisasi, dan rendahnya rasa percaya diri. Jadi semuanya ada di sini, teman-teman. Ya. Jadi kalau tujuannya ada 3, maka secara subjektif dan kuantitatif harus ada hasil penelitiannya yang 3 juga. Nah, lalu jangan lupa kita mengungkapkan metodenya di sering-sering. Ya. Jadi hasil penelitian ini berangkat dari caranya gimana kamu mendapatkan data. Pembaca tuh ingin tahu. Ya. Maka kemudian di sini dipaparkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi fenomenologi, ya, teknik pengumpulan datanya, observasi dan wawancara kepada 3 perempuan dewasa awal yang mengalami fatherless. Kalau yang tidak mengalami fatherless melalui hasil observasi tidak diwawancarai di sini, ya. Hasil penelitiannya seperti ini ya teman-teman sekalian ya. Jadi harus ada minimal 4 prolog, latar, tujuan, metode sama hasil penelitian. Kata kuncinya apa kira-kira yang paling sering digunakan? Fatherless, perkembangan emosi, sosial dan perempuan dewasa. Nah, ini abstrak ya. Ini adalah teknik bagaimana menyusun abstrak. Untuk pendahuluan ada beberapa hal ya yang harus kemudian kita fokuskan ketika mau menyusun pendahuluan. Yang ini paling susah ya. Karena beberapa teman seringkali kopas cepat gitu ya. Apa kemudian dilihat di dalamnya kira-kira novelty-nya apa dari penelitian kita gitu ya. Nah, struktur pendahuluan itu seperti ini ya. Ada piramida terbalik seperti ini, dimulai dari hal-hal yang bersifat umum, topik umum, masalah umum gitu ya. Lalu kemudian masuk ke hal-hal yang lebih bersifat spesifik. Jadi namanya masalah itu kan sebetulnya benturan antara idealitas dan fakta gitu ya. Idealnya seperti apa ketika kita berbicara idealitas, maka banyak sekali teori referensi yang kita citasi. Tapi kalau kita berbicara fakta yang terjadi di lapangan, mau tidak mau bukan lagi referensi, tapi apa? Data lapangan. Makanya biasanya dalam latar belakang masalah di tesis, skripsi, ataupun disertasi yang dikejar oleh pembimbing, penguji itu di situ. Ada masalah apa? Di mana kira-kira masalahnya? Faktanya mana? Datanya mana? Biasanya begitu. Makanya kemudian harus dikuatkan dengan fakta dan data. Jadi ketika membuka satu isu, pastikan kalian membahas hal-hal yang bersifat ideal terlebih dahulu. Contoh misalnya kalau dalam dunia pendidikan, kita mau membahas tentang penggunaan media apa. Ya, media apa misalnya katakanlah misalnya metode pembelajaran jigsaw misalnya gitu ya. Katakanlah gitu ya jigsaw. Untuk menguatkan kemampuan komunikasi ataupun diskusi ataupun pemahaman materi ataupun hasil belajar dalam mapel tertentu. Maka kemudian kita ungkapkan di prolog awalnya itu, pernyataan terbukanya, bahwa idealnya seorang guru itu adalah sosok yang punya 4 kompetensi. Kompetensi apa saja secara ideal, guru tuh harusnya punya kemampuan untuk menguasai materi dengan baik, menguasai cara
mengajar dengan oke, menguasai media pembelajaran, metode yang bervariasi dan bla bla bla. Realitasnya diungkap. Lalu kemudian kalian ungkapkan fakta di lapangan, ternyata ada banyak sekali guru yang mengalami hambatan dalam gitu ya, menggunakan berbagai strategi pembelajaran aktif. Mayoritas mereka menggunakan metode yang monoton, ceramah aja misalnya. Nah, gitu ya. Nah, itu fakta. Fakta yang mengandung permasalahan di lapangan. Nah, fakta ini jangan dibiarkan lepas begitu saja. Karena seringkali hanya berdasarkan klaim, kalau 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 klaim doang ya, hoax ya. Kalau klaim doang. Fakta itu harus dikuatkan dengan data. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh, nah gitu. Jadi hasil wawancara dengan orang tertentu di sekolah tertentu itu bisa menjadi data yang menguatkan fakta yang kita klaim itu. Ya, jadi boleh tuh ya kita ungkapkan fakta yang mengandung masalah, tapi kemudian jangan lupa dikuatkan dengan kutipan hasil wawancara, observasi, ataupun juga dokumen yang berasal dari lapangan. Itu kan menunjukkan bahwa kita tuh sudah sesuai dengan konteks lokal. Kenapa kemudian kita membahas isu ini di lokasi sekolah tertentu? Oh, ternyata ada masalah ini loh di lokasi itu, sehingga kemudian perlu gitu ya kita untuk mendalami, membahasnya, mengangkatnya menjadi sebuah tema riset. Nah, setelah itu jangan lupa masuk kedua itu review literatur yang relevan. Jadi isu-isu terkait dengan guru-guru yang menggunakan pembelajaran, bisa katakan gitu ya, yang monoton ataupun guru-guru yang inovatif menggunakan pembelajaran yang kreatif dengan jigsaw dan lain sebagainya, itu sebetulnya sudah dibahas oleh banyak orang. Kalian ungkap tuh yang sesuai dengan tema kalian. Jigsaw, model jigsaw dalam menguatkan kemampuan hasil belajar, kemampuan komunikasi, kolaboratif learning dan sebagainya. Itu kalian ungkapkan beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian kalian, tapi jangan lupa kemudian dipaparkan posisi riset kalian. Lah sudah banyak orang yang membahas tema ini. Lalu di mana posisi riset kita itu dari banyaknya penelitian yang sudah dilakukan? Kita harus katakan bahwa oh beda. Kalau penelitian ini memang hampir sama-sama menggunakan model jigsaw, tapi bedanya adalah lokasi penelitiannya di sini. Jadi bedanya itu boleh dari segi metode. Metodenya dia itu misalnya kualitatif deskriptif, kalau saya kualitatif studi kasus, bisa dari metode, atau mungkin dari lokasi penelitiannya, nah gitu ya. Atau mungkin dari konsepnya, kalau dia misalnya jigsaw untuk menguatkan kemampuan berpikir kritis. Kalau saya lebih jigsaw lebih pada kemampuan berkomunikasi dalam diskusi kelompok misalnya. Sama-sama jigsaw, tapi ada konsep yang lain yang berbeda. Jadi gitu, kita cari ya teman-teman sekalian, posisi riset kita yang kira-kira berbeda dengan penelitian yang lain. Lalu kita deklarasikan di situ tujuan penelitiannya apa. Ya. Lalu kemudian boleh diungkapkan manfaatnya. Kalau kuantitatif boleh untuk diungkapkan apa hipotesa riset. Ada pengaruh, tidak ada pengaruhnya dari hipotesa. Nah, kita kasih contoh ya, kita coba berikan contoh. Ini contohnya ya teman-teman sekalian ya. Masih tidak pada isu fatherless ya. Pertama berbicara tentang idealitas dulu. Fatherless merupakan suatu kondisi seorang anak yang hidup tanpa adanya figur seorang ayah. Nah, pemaknaan dulu gitu ya. Lalu berdasarkan data yang ditemukan bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai fatherless country. Negara dengan kekurangan ayah terbanyak di dunia. Siapa tuh referensinya kasih? Hal ini terjadi ya. Jadi dia membenturkan dengan teori ya, penelitian orang. Hal ini terjadi bukan disebabkan tingginya angka kematian atau perceraian, tetapi karena hilangnya peran ayah dalam mengasuh, mendampingi pertumbuhan, serta perkembangan anak perempuannya. Konsep fatherless sendiri bukan hanya tentang ayah yang tidak hadir dan terlibat secara fisik. Fatherless dapat didefinisikan sebagai tidak adaan ayah secara emosional dan psikologi. Banyak faktor yang ini idealitas. Sampai sini tuh idealitas semua. Lalu mulai nih yang tadi saya katakan ya, masuk pada fakta yang mengandung masalah. Ya. Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 informan, ternyata satu faktor yang menjadi latar belakang terjadinya fenomena ini adalah tidak adanya keterikatan koneksi yang kuat terhadap hubungan ayah dan anak perempuan
sehingga menyebabkan informan merasa kehilangan figur ayah dalam pertumbuhan dan perkembangan emosi semasa hidup. Nah, ini fakta. Fakta ini diperkuat dengan data lapangan, kutipan hasil wawancara. Informan tidak memiliki hubungan baik dengan ayah, bla bla bla. Ini hasil wawancara dengan salah seorang perempuan dewasa awal. Siapa orangnya? Namanya IN. Pakai inisial. Jadi ada penjelasan ya, teman-teman sekalian ya. Ada penjelasannya di sini. IN, tanggal berapa, di mana. Gitu ya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah latar kenapa kemudian kita membahas judul ini dalam konteks Majalengka. Ya. Nah, setelah itu kalau kita sudah paparkan ini, penelitian-penelitian terkait dengan ya fatherless itu sebetulnya sudah dibahas oleh banyak orang, penelitian terdahulu yang relevan. Ini masih dalam pendahuluan ya. Yang pertama berbicara tentang pernyataan pembuka yang umum dan pemaparan fakta yang mengandung masalah, ini selesai. Kedua, masuk literatur review atau penelitian terdahulu yang relevan. Jadi berbicara tentang fatherless itu sebetulnya sudah dibahas oleh banyak orang ya, sebelum penelitian ini dilakukan. Di antara penelitian yang membahas itu siapa aja nih? Nah, minimal kalian ungkapkan 3-5 artikel ataupun buku atau apapun itu penelitian yang kira-kira mirip, yang hampir serupa dengan penelitian kalian. Nah, masing-masing diungkapkan. Ini siapa? Junaidi ya, dengan judul Kecemasan Terhadap Perempuan Dewasa yang mengalami fatherless. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara dan observasi. Tujuannya adalah bla 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 bla. Subjeknya adalah bla bla bla. Jangan lupa diungkapkan posisi riset kita. Kesamaan penelitian ini pertama samanya di sini kan gitu ya. Lalu kemudian kamu ungkapkan apa? Bedanya. Sementara perbedaan penelitian tampak apa? Judul ini lebih ke arah mana, sementara judul kalian ke arah mana. Misalnya begitu ya. Tujuannya juga berbeda, misalnya begitu. Nah, itu dipapar. Jadi di sini itu dia mengungkapkan kesamaan dan perbedaan riset antara penelitian yang kita lakukan sama penelitian mereka. Kedua juga sama. Penelitian yang dilakukan oleh siapa kita deskripsikan. Nama, tahun, judul, tujuan, boleh metodenya, dan juga hasil. Lalu jangan lupa kita ungkap itu. Sama dan bedanya. Ya. Jadi nanti harus dimunculkan novelty-nya. Ya. Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa penelitian ini menawarkan kebaruan dalam memfokuskan kajian pada fenomena fatherless di Majalengka. Nah, gitu. Khususnya dampaknya bagi perkembangan emosi dan sosial perempuan dewasa awal. Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya menekankan kecemasan, bla bla bla. Nah, gitu. Jadi ada penegasan bahwa ada sesuatu yang baru, inovatif, yang mau saya tawarkan. Meskipun memang ada banyak sekali artikel yang juga sudah membahas tentang fatherless. Gitu. Tapi kalau saya tuh arahnya lebih ke sini. Pendekatannya juga fenomenologi. Nah, setelah itu kita ungkapkan apa tujuan penelitian kita, lalu kemudian kita ungkapkan manfaat dari penelitian. Nah, ya, ini yang harus ada di dalam apa? Pendahuluan. Subjudul yang kedua setelah pendahuluan adalah metode penelitian. Jadi metode penelitian itu tidak harus panjang-panjang seperti halnya kita menulis skripsi ataupun tesis, tapi cukup beberapa paragraf saja yang kira-kira jami' wa mani'. Ada ringkas dalam ya. Bicara apa saja? Satu, pendekatan penelitian dan jenis penelitian. Kedua, sumber datanya. Ketiga, teknik pengumpulan datanya. Keempat, teknik analisis datanya. Contohnya seperti ini. Jadi saya langsung mudah aja ke teman ya, dengan contoh-contohnya ya. Apa sih bedanya pendekatan dengan jenis? Kalau pendekatan itu lebih mengarah kepada apakah penelitian kita itu menggunakan narasi angka atau narasi kalimat. Nah, gitu. Kalau kemudian menggunakan angka berarti kuantitatif. Kalau kalimat berarti kualitatif. Keduanya berarti mixed method. Nah, gitu ya. Jadi pendekatan nggak jauh-jauh antara kualitatif, kuantitatif ataupun mixed method. Nah, di sini dalam penelitian ini kalian ungkap dan kasih referensinya. Kalau kemudian kalian menggunakan kualitatif gitu ya, dijelaskan apa itu kualitatif, lalu kemudian dalam penelitian ini kualitatif kenapa sih harus digunakan? Gitu. Ya, lalu kemudian jenis penelitiannya, saya menggunakan fenomenologi. Apa itu fenomenologi? Dijelaskan. Lalu kenapa
kalian menggunakan fenomenologi, kalian jelaskan juga. Jadi ketika kita memaparkan metode penelitian, dipaparkan minimal satu secara teoretik normatif, kemudian yang kedua secara kontekstual. Ya, kalau teoretik normatif itu ada referensinya gitu ya, menjelaskan pengertian teori tertentu tentang apa yang kita bahas gitu ya. Kalau kontekstual itu dikaitkan dengan apa yang akan kita teliti. Kira-kira fokus kita kemana, kenapa kita harus memilih teori itu ya. Nah ini ya, penelitian ini dilakukan di Majalengka kepada 3 orang perempuan dewasa awal yang mengalami fatherless. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara. Observasi itu apa gitu ya, kemudian kenapa kita harus mengambil observasi gitu ya, wawancara itu apa, wawancara kepada siapa untuk mendapatkan data tentang ya. Sumber datanya primernya pasti didapat dari lapangan, observasi langsung dan wawancara. Sumber data sekundernya ini bukan primer lagi ya, tapi sekunder ya. Itu dari mana? Dari buku kan begitu ya, literatur, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Kalau sudah kita paparkan teknik pengumpulan data, kita ungkapkan teknik analisis datanya. Menggunakan apa tuh? Kalau di sini menggunakan data reduction, data display, dan juga conclusion drawing. Jadi kalau data reduction itu adalah ketika kita mewawancara orang lain itu misalnya 2 jam, itu kan banyak sekali. Kalau kita masukkan ke artikel kan itu nggak mungkin kan gitu ya, nggak muat gitu ya. Maka kemudian kita ambil saja yang penting-penting yang menguatkan subjudul kita. Nggak usah keseluruhannya. Jadi kita reduksi, kita buang. Hal-hal yang tidak terlalu penting, apalagi kalau kita misalnya diskusi sama Pak Kiai dan sebagainya. Data ini kita bukan data mahir, ada tema-temanya ya. Jadi yang kita sudah dari lalu conclusion drawing atau verification, kita verifikasi, kita cross check, kita ketemu di wawancara, mungkin ketemu di hasil observasi kan begitu ya. Kita cross check antara sumber dan teknik ya. Sehingga kemudian dan valid untuk mengambil kesimpulan. Nah, itu metode. Jadi yang pertama itu introduction, pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga itu hasil penelitian. Jadi hasil penelitian itu adalah paparan data mentah, kutipan wawancara, tabulasi hasil kuesioner, hasil observasi yang telah dipaparkan secara rinci ya. Tapi bukan data-data itu yang menjadi subjudulnya. Harus ada tematik tertentu gitu ya. Jadi yang pertama itu kan tadi tujuannya adalah gambaran fenomena fatherless pada perempuan dewasa awal ya. Nah, ini subjudulnya. Nah, kalian di sini berdasarkan data yang telah dikumpulkan, faktanya fenomena fatherless terjadi pada anak perempuan di berbagai fase, baik anak-anak remaja dan dewasa. Namun pada penelitian ini difokuskan pada perempuan dewasa awal yang mengalami fatherless. Agar lebih memahami, nah ini sub-subjudulnya. Jadi subjudul 1 dalam kurung ini tuh bukan kutipan hasil wawancara ya. Kalau study dokumen, informan kan kebanyakan begitu tuh adik-adik mahasiswa S1. Padahal bukan itu. Harusnya subjudul ini fatherless menjadi orang bukan yang dialami oleh misalnya salah satu responden misalnya. Dipaparkan di sini paragraf ya. Jadi gambarannya seperti apa fatherless itu pada perempuan dewasa awal, mereka merasa terpuruk lagi dan seterusnya. Ada 1, ada 2, ada 3 begitu. Semuanya adalah subjudul. Subjudul itu muncul dari mana? Dari perasaan semua hasil wawancara dan studi dokumen ataupun observasi. Sementara kemudian yang ada di sini kutipan wawancaranya itu hanya salah satu saja, gitu ya, yang menguatkan subjudul ini. Jadi paragraf yang ada di sini ya muncul untuk menguatkan subjudulnya. Isinya apa saja? Kalimat prolog awal, lalu kuatkan dengan data lapangan,
lalu kemudian kalian simpulkan atau analisis. Ya. Kehilangan sosok ayah dalam kehidupan seringkali membuat seseorang merasa terpuruk dan kehilangan arah. Ya kan? Hampir sama untuk menjelaskan ini kan yang nomor satu ya. Tanpa dukungan emosional dan panduan yang diberikan oleh seorang ayah, individu bisa merasa hampa dan tidak berarti terjebak dalam perasaan kesendirian dan ketidakpastian yang sulit diatasi. Tersebut dirasakan juga oleh informan IN yang menceritakan perkataannya itu, informan itu untuk menguatkan subjudul ini. Jangan lupa dijelaskan kutipan wawancara informan IN tanggal berapa kan begitu ya dan sebagainya. Lalu kalian ungkapkan di sini informan IN memiliki pengalaman yang sulit dalam keluarganya. Keluarganya tidak harmonis dan semuanya itu menjelaskan. Nah, lalu pembahasan. Jadi pembahasan itu kalau sudah hasil penelitian biasanya pembahasan. Apa yang membedakan antara hasil penelitian dan pembahasan? Kalau hasil penelitian itu yang kita dapatkan datanya dari lapangan, lalu kemudian kita strukturisasi melalui sub-subjudul. Setiap subjudul kita kuatkan dengan 1 atau 2 paragraf yang menjelaskan tentang subjudul itu, yang isinya itu prolog, data lapangan yang menguatkan subjudul itu, lalu kemudian analisis atau kesimpulan. Ya, kalau pembahasan itu tidak lagi ada kutipan hasil wawancara dalam pembahasan, karena dalam pembahasan itu kalau bahasa Arabnya al-bahath, ya, al-bahath kalau bahasa Inggrisnya discussion. Jadi kita mendiskusikan temuan kita dengan penelitian yang lain. Jadi kita bahas secara ringkas saja, temuan kita melihat bahwa gambaran fatherless yang terjadi pada dewasa awal di Majalengka itu adalah mereka merasa terpuruk, mereka merasa tidak percaya diri dan sebagainya. Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian siapa, ya, gitu ya, yang juga memiliki temuan yang sama dengan kita, ya. Jadi dikaitkan dengan penelitian terdahulu yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian. Karenanya kemudian dalam pembahasan ataupun diskusi itu referensinya harus banyak, ya, karena mendiskusikan temuan. Nah, ini contohnya. Temuan dalam hasil wawancara dengan informan IN mencerminkan kesulitan yang dialami individu yang kehilangan figur ayah dalam kehidupannya. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Destiani Agit. Tahun berapa, yang hasil temuannya seperti apa. Lalu kemudian kita bandingkan lagi, temuan ini juga sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiromi. Nah, terus begitu. Baik yang sama ataupun yang berbeda. Ya, udah mau habis nih. Lalu kemudian kesimpulan. Kalau penutup itu isinya kesimpulan, kita simpulkan berdasarkan hasil penelitian kita. Lalu kemudian kita ungkapkan keterbatasan riset kita, lalu kemudian harapannya peneliti yang lain kita berikan saran, ya, agar kemudian peneliti yang lain bisa melengkapi keterbatasan riset. Nah, ini referensi, ya. Referensinya kalau bisa berangkat dari artikel, ya, artikel jurnal yang lebih banyak ketimbang buku, ya. Lalu kemudian bila mungkin menggunakan style tertentu sesuai dengan daya selingkuh jurnalnya. Kalau jurnalnya menginginkan Chicago, maka kemudian kita harus menggunakan Chicago. Kalau APA berarti kita menggunakan APA, ya. Pastikan terupdate 10 tahun terakhir dan mayoritas jurnal itu menginginkan apa teman-teman? Menggunakan sitasi Mendeley, ya. Nah, ini Mendeley, ya. Mendeley juga bukan hanya asal copy, ya. Nanti diklik Mendeley-nya dilihat sebelah kanannya, ya. Ada banyak sekali huruf Cina kadang gitu ya. Maka kemudian perlu kita edit agar sesuai judulnya, penulisnya, nama jurnalnya, tahunnya dan sebagainya kita edit dulu, sesuaikan dengan isi artikel, baru kemudian bisa kita pakai, ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu Mbak Ridho, ya, sambil saya cek dulu laptop saya, monggo dibuka pertanyaan saja dulu sebelum kita kemudian berbicara tentang jabatan fungsional. Silakan.
Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan materi yang sangat luar biasa, informatif, inspiratif dari pemateri webinar kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Septi Gumiandari MAG atas ilmunya yang telah dibagikan mengenai strategi jitu publikasi jurnal Scopus untuk kenaikan jabatan fungsional dosen. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Boleh bagi peserta webinar yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaan melalui fitur raise hand maksimal 5 pertanyaan. Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi jitu publikasi jurnal Scopus untuk kenaikan jabatan fungsional. Suara saya kedengaran ya dari sana kalau Enggak, dimatiin. Ada Pak Edi itu Mbak yang mau bertanya. Baik, Pak Edi silakan. baik. Terima kasih Bu Admin yang saya hormati, Bu Profesor. Tadi menarik untuk saya cerna terkait tentang referensi maksimal 10 tahun terakhir. Tentu untuk artikel yang menarik, biasanya nih Prof, harus judul yang menarik dan unik, belum banyak yang teliti gitu kan. Namun kenyataannya di lapangan, kadang-kadang kita kesulitan untuk menemukan referensi maksimal 10 tahun terakhir yang mutakhir lah, katakanlah begitu. Pada akhirnya ya terpaksa kita menggunakan referensi-referensi yang nasional lah, katakan dari 99, kemudian 2000, di atas 10 tahun terakhir tuh Bu. Nah dari sisi Ibu Profesor, bagaimana tanggapannya gitu? Apakah itu masuk dalam kategori artikel yang bagus dengan referensi yang katakanlah tua sekali begitu? Tapi kenyataannya dengan mengikuti judul artikel yang unik itu, referensinya sangat kurang begitu Bu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yang lainnya ada tuh Mbak, dibacain lagi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Kak Nikmatia. Terima kasih atas materi menariknya, Prof. Izin bertanya, bagaimana menemukan kebaruan atau novelty bila ingin menulis artikel review, Prof? Terima kasih. Oke, masih ada lagi? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Terima kasih Pak Edi ya, Pak Edi Saputra ya. Ini referensi 10 tahun terakhir itu tuh sudah sangat lama juga tuh Pak Edi Saputra ya. Jadi kalau untuk artikel terindeks Sinta 5, 6, 4 lah sedikit itu masih 10 tahun terakhir. Tapi kalau udah yang Sinta 2, bahkan kalau Bapak dosen ya, Bapak jadi itu dosen itu ikutan hibah penelitian di Litap 5 Dikti, itu 10 tahun terakhir malah Pak Edi. Jadi saya pernah apply penelitian ke Turki itu di review sama reviewernya itu sampai rigid ya. Ada berapa referensi yang saya gunakan, kemudian dia persentasekan di situ. Ya. Dari misalnya katakanlah dari 60 referensi yang saya gunakan itu hanya misalnya ya terusnya hanya 4% yang gitu sampai begitu. Karena hitungannya dia sampai 6 tahun terakhir ya. 6 tahun terakhir. Kalau 6 tahun terakhir berarti tahun berapa tuh? 2019.
2020 2019 ya. Nggih, Prof. Pak Edi ya. Nah, ini udah 10 tahun terakhir Pak Edi. Nah, bagaimana mensiasatinya kemudian? Satu, referensi babon yang benar-benar akan kita gunakan, boleh kita menggunakan itu. Contoh misalnya, ketika kita lagi membahas resiliensi akademik misalnya gitu, ya. Resiliensi akademik ataupun resiliensi keluarga itu kan hanya tokoh yang paling dikenalnya itu satu, ya gitu ya. Nah, ini boleh kita gunakan tokoh itu gitu ya. Tapi hanya sedikit, ya, tidak semua gitu ya. Konsep itu kita semua referensi babonnya. Paling dalam artikel itu kan konsep yang kita gunakan itu 2-3 ya variabelnya ya. Kalau pakai variabel nih ya, pakai konsepnya ya. Nah, itu doang. Nah, gitu. Yang lainnya kan tidak. Ya. Kalau itu misalnya kita membahas tentang pemikirannya Al-Ghazali misalnya begitu. Ya, pemikirannya Al-Ghazali tentang apa? Ihya Ulumuddin, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin tentang spirituality misalnya gitu. Boleh kita pakai referensi Al-Ghazali. Tapi kira-kira banyak nggak sumber sekunder lainnya yang menulis tentang Al-Ghazali atau mengutip Al-Ghazali? Pastinya banyak. Maka boleh misalnya Bapak melakukan sitasi dalam sitasi. Contoh misalnya, saya pernah membahas tesis dan disertasi saya tentang Al-Ghazali. Pak Edi boleh merefer misalnya Al-Ghazali dalam Septigumian dari tahun berapa. Jadi nanti referensinya memakai referensi saya yang terupdate. Gitu, ya. Jadi kalau referensi yang benar-benar kita pakai banget, boleh kita pakai referensi babon itu, tapi kan nggak banyak. Gitu. Yang lainnya boleh kita pakai sitasi dalam sitasi. Atau yang lainnya kita pakai konsep yang lain. Apalagi kalau kita ngomong tentang metode penelitian itu tidak boleh menggunakan referensi yang tidak terupdate. Ya, Creswell itu sudah ada yang terupdate, banyak sekali yang terupdate dari pemikirannya Creswell. Ya, jadi nggak lagi tuh menggunakan Moleong dan lain sebagainya itu ya yang sudah lama-lama. Karena perputaran artikel ketika berbicara tentang metode penelitian itu sudah banyak yang baru. Searching di Google Scholar, ketik misalnya, atau kita memakai fenomenologi, research on fenomenologi. Pasti itu yang baru itu. Baca di halaman berapa ketika dia mensitasi. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, kalau kemudian kita sudah kadung menulis yang tidak terupdate, yuk searching di Google Scholar. Searching di Google Scholar dengan padanan konsep yang sama, tapi menggunakan referensi terupdate. Pakai itu. Ya, jadi untuk method of the research ya, itu diupayakan keseluruhannya menggunakan referensi terupdate. Paling yang kita gunakan referensi yang tidak terupdate, yang babon banget, nah itu ketika kita memaparkan secara deskriptif konsep itu saja. Ya, dari variabel konsep yang kita bahas. Yang lainnya kita kan bisa mendiskusikannya dengan penelitian-penelitian yang lain. Nah, gunakan itu referensi sekunder lain ketika melakukan sitasi dalam sitasi. Gitu Pak Edi. Jadi no excuse ya, tidak ada excuse lagi ya, boleh hanya mungkin 1-5% kita menggunakan referensi tidak terupdate. Yang lainnya diupayakan menggunakan referensi Oke. Baik. Terima Edi kasih. bisa Oke. Suara azan ya? Iya. Oke. Kalau sudah cukup bisa dipahami, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya Pak Edi? Sudah? Oke, selanjutnya dari Ibu Nikmatia Vena ya. Bagaimana menemukan kebaruan ataupun novelty bila ingin menulis artikel review, kajian literatur review? Sebetulnya sekarang ini kajian tentang literatur review itu juga bisa masuk dalam jurnal terindeks Scopus, tapi caranya tidak manual, Bu Nikmatia, ya. Nah, itu bisa menggunakan NVivo, ya. Banyak sekali aplikasi terupdate saat ini, gitu ya, yang kita bisa gunakan untuk mengolah data ataupun artikel-artikel
ataupun kajian-kajian literatur menjadi review artikel, ya. Jadi jangan khawatir untuk menggunakan kajian literatur, tinggal kemudian isunya dicari isu yang terupdate terkini, ya. Jangan isu lama gitu ya. Kira-kira kontekstualisasi dari isu yang sedang berkembang saat ini kemudian kita kaitkan dengan gitu ya, kajian-kajian turos misalnya dan lain sebagainya, sehingga kemudian masih kebaruan ya dari tema riset kita ya. Contoh misalnya pemikiran saya tentang Al-Ghazali, spirituality gitu ya, itu sudah lama, sudah banyak. Banyak nggak kira-kira orang yang membahas itu? Banyak ya? Searching di sekolah banyak sekali. Tapi kalau kemudian kita ambil angle yang berbeda, misalnya dari spiritual. Jadi kalau selama ini ada namanya logoterapi, terapi spiritual itu terapi yang mencoba untuk membahas aspek eksistensial dari manusia. Yang sekarang itu ada namanya transpersonal psychology. Jadi saya mencoba untuk mengintegrasikan, ya, mengintegrasikan antara psikologi dengan Islamic perspektif, yaitu tasawuf. Nah, gitu. Belum lagi kalau kemudian, nah gitu ya, isunya nih Bu, siapa namanya? Pak Ridho bisa di-mute dulu suaranya? Oke. Jadi kalau kemudian kita ingin ada sesuatu yang baru, biasanya saat ini adalah kajiannya itu interdisipliner, ya. Jangan hanya satu disiplin ilmu. Jadi perlu integrasi keilmuan. Misalnya kajian, misalnya yang tadi saya ungkapkan, Al-Ghazali, itu kan kebanyakan orang-orang hanya berpikirnya adalah Islamic Studies tuh, kajian keislaman. Tasawuf kan begitu. Tapi kalau kemudian kita perspektif Al-Ghazali itu ke psikologi, masuk ke psikologi Islam, dalam ranah ilmu psikologi itu kan besar sekali. Mana kira-kira rating dari ilmu psikologi itu? Ada psikologi Islam. Oh, ada existential psychology. Ada psikologi transpersonal gitu ya. Yang kemudian kita kaitkan dengan Al-Ghazali. Jadi isu dari pemikiran Al-Ghazali yang katakan klasik itu, kalau kemudian kita kaitkan dengan isu kontemporer menjadi sesuatu yang baru, menarik. Makanya kemudian perlu tuh integrasi ke ilmu. Ya, jadi memang harus banyak-banyak membaca dan mencoba untuk menarik isu-isu itu ke isu-isu yang lebih lebar lagi. Belum lagi nanti misalnya, contoh sekarang ini saya lagi tertarik untuk membahas bagaimana tasawuf misalnya gitu ya. Kajian tasawuf, kajian ulama perempuan gitu ya, gender gitu ya. Itu disatukan dalam mapping kajian-kajian ilmu psikologi. Itu menarik lagi itu. Ya. Jadi itu belum banyak dibahas ya. Jadi memang untuk mendapatkan, menemukan kebaharuan ataupun novelty itu diperlukan apa? Kalau dalam Islam itu ikro ya, banyak membaca. Banyak membaca, banyak searching di internet, di Google Scholar gitu ya. Ikuti webinar-webinar, seminar-seminar kan gitu ya. Itu akan memberikan insight bagi kita untuk kemudian bisa menghadirkan sebuah perspektif baru ya. Jadi memang kalau artikel itu Bu Nikmatia ya perlu apa ya? Perlu berseluncur ya di dunia Mbah Google ya, biar kemudian kita mendapatkan isu yang seksi untuk kemudian kita tarik ke dalam penulisan. Itu nggih. Nanti ngobrol lagi bolehlah, saya terbuka untuk kemudian japri-japri ya, untuk kolaborasi ya. Kalau kemudian ada teman-teman dari luar Indonesia lagi luar Cirebon, monggo ya. Sekarang ini memang kalau di Yayan Cirebon itu lagi kolaborasi dengan di luar negeri ya. Tapi kalau saat ini skopnya di luar Cirebon, monggo. Kita bisa japrian, kita tulis kolaborasi bareng untuk kira-kira kekuatan Bu Nikmatia di mana, ya kekuatannya di mana, nanti saya di mana, kita saling mengisi ya untuk kemudian kita publikasi bersama. Ya. Selanjutnya dari Ibu Afdela ya, Mbak Rida. Betul Ibu. Izin bertanya Prof, saya akan mengikuti suatu perlombaan membuat paper. Populasi yang diambil adalah mahasiswa. Bagaimana cara mengambil sampel yang baik agar dapat mewakili seluruh mahasiswa tersebut, Prof? Sedangkan mahasiswa jangkauannya luas.
Apakah sebaiknya judul saya perlu disederhanakan saja, misalnya menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia? Baik, ya tergantung skopnya. Kalau saya secara pribadi itu sekarang ini kan lagi concern tahun ini untuk meneliti tentang difabel, ya, masyarakat disabilitas, jadi perempuan dengan disability yang ada di PTKIN di Indonesia dan juga di Tunisia, bulan penelitiannya ya. Nah, untuk Tunisia saya pilih misalnya representasi yang ada di Tunisia itu ada yang perguruan tinggi yang klasik seperti Al-Zaituna, kemudian Manouba yang modern. Nah, gitu ya. Dua-duanya itu adalah perguruan tinggi dengan label keagamaan. Jadi saya ingin tahu bagaimana kemudian orang-orang yang katanya berada pada koridor agama itu memahami fikih disabilitas, gitu ya. Harusnya kan mereka punya perspektif ya, bagaimana mengakomodasi orang-orang yang difabel, kan begitu. Tapi pada prakteknya kan kayak di Cirebon aja misalnya ya, yang Cirebon itu kan tidak banyak tuh ya gedung-gedung yang memenuhi kapasitas untuk orang-orang yang difabel, mengakomodasi kebutuhan mereka. Nggak banyak yang ada lift, paling di apa ya di gedung siber aja, yang lainnya belum banyak gitu ya. Bahkan di Sarjana itu belum ada tuh lift yang kira-kira memudahkan bagi orang-orang yang mengalami keterbatasan di kaki dan lain sebagainya untuk kemudian bisa mengakses lantai 2, lantai 3 gitu ya. Belum lagi nanti masalah toilet dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada keinginan saya untuk kemudian melihat bagaimana kemudian kebijakan yang diambil oleh perguruan tinggi keagamaan itu dalam konteks orang-orang yang mengalami disabilitas. Terlebih adalah perempuan. Nah, kemudian bagaimana tuh kaitannya dengan pertanyaannya Bu Abdella? Saya bisa melakukan itu. Caranya gimana? Sesuai dengan temanya. Contoh, kalau berbicara tentang disabilitas itu kan sangat tergantung kepada kebijakan pimpinan. Kebijakan pimpinan biasanya itu turun di pimpinan tingkat menengah kan ya. Pimpinan tingkat menengah itu kalau di kampus kami itu ada namanya Pusat Studi Gender dan Disabilitas. Nah, gitu. Kemudian sampel yang saya ambil itu adalah PSGAD itu, Pusat Studi Gender dan Disabilitas. Nah, perguruan tinggi yang sudah ada PSGAD-nya itu mana saja yang sudah progres, begitu ya. Misalnya yang progres itu adalah Malang sama Jogja. Saya ambil satu saja, Jogja misalnya. Yang belum progres mana? Menurut saya yang baru awal untuk baru awal ingin bertumbuh itu adalah Winsiber Syahrijati Cirebon, kan begitu. Sudah ada PGSAD-nya gitu ya, tapi kemudian masih belum lah, masih jauh, baru diinisiasi 1 bulan ini. Nah, saya nanti juga akan mengambil sampel satu lagi, 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Perguruan tinggi yang saya ambil, satu yang sudah progres, yang kedua yang baru bertumbuh, ketiga yang belum ada tuh nama Pusat Studi Gender dan Anaknya itu yang ada disabilitas. Apakah mereka itu memang belum sama sekali sesuai dengan standar pemenuhan kebutuhan orang-orang yang disabilitas atau bagaimana kan begitu. Jadi gitu. Jadi ada kriterianya. Ya. Kriterianya berdasarkan apa dulu Bu Afdela ya. Nah, kalau saya basisnya itu karena bahasan saya tentang ini, maka kemudian saya ingin tahu bagaimana organisasi kecil yang ada di perguruan tinggi itu membahas, memprogres, menerapkan policy yang ada seharusnya dari Kementerian Agama Pusat dalam implementasinya di lapangan melalui organisasi tersebut. Nah, bidikannya begitu, harus dipahami dulu objek penelitiannya ke arah mana dulu kita, dan kira-kira wewenangnya di tingkat bawah itu siapa yang menangani. Kalau kemudian Bu Afdella misalnya agak kesulitan karena universitasnya banyak dan juga kalau misalnya kapasitas Bu Dela sendiri untuk menggali data itunya sulit, jangan dilakukan penelitian. Tapi kalau merasa punya akses gitu ya, dalam konteks UI dan hanya itu yang bisa diakses, skupnya Sadik khusus di lokasi tersebut. Ya, lagi-lagi teman-teman yang tadi saya paparkan dalam slide saya itu sesuaikan dengan kapasitas diri. Jangan sampai kemudian kita membahas banyak hal, tapi kemudian ternyata kita nggak dapatkan datanya karena kita tidak punya kapasitas untuk menjangkau data tersebut. Itu nggih?
Nah, jadi nanti dilihat ya. Kalau kata-kata populasi dan sampel itu biasanya dipakai untuk penelitian kuantitatif ya. Ya, populasi dan sampel ya. Populasinya banyak seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nggak dipilah-pilah tuh, perguruan tinggi keagamaan kah? Atau perguruan tinggi umum atau perguruan tinggi negeri kah? Swasta, dan banyak tuh ya kan. Nah, gitu. Itu dipastikan dulu. Lalu kemudian kalau kuantitatif, sampel itu boleh representasi dari beberapa perguruan tinggi saja. Ada penelitian teorinya siapa mulai yang kalau nggak salah ya, yang mengatakan hanya 10% dari banyaknya. 10% dari banyaknya populasi. Kan nanti dilihat, kalau dia sudah ada 100% di atas, berarti 10%-nya diambil dari situ. Gitu ya. Hanya 10% saja. Ya. Itu contoh. Kalau kemudian ini penelitian kualitatif, maka yang dipakai adalah kriteria. Apakah kriteria inklusi ataupun eksklusi? Yang ini contohnya ya, mahasiswa yang saya paparkan itu artikelnya itu dia menggunakan kriteria inklusi. Di fatherless itu kan banyak ya dialami oleh para pelajar kan begitu ya, ataupun remaja di desa itu. Tapi kemudian kan gitu ya, dia ambilnya yang mana nih? Oh, desa skupnya ini kan begitu. Ada tuh ya persyaratan-persyaratan yang kita tetapkan untuk menetapkan kriteria tertentu agar kemudian penelitian kita tidak meluas. Itu Mbak Adelia, namanya itu kriteria. Kita tetapkan berdasarkan ketentuan yang kita buat sendiri sesuai dengan objek yang akan kita teliti. Ya, karena pertanyaannya agak umum, saya juga jawabannya umum nih. Nggak tahu kriterianya apa, fokusnya pada apa, temanya apa. Tapi yang dipastikan adalah kalau berbicara tentang populasi ataupun sampel, itu biasanya masuk dalam ranah penelitian kuantitatif. Tapi kalau kualitatif tidak mengenal kata-kata populasi dan sampel. Mengenal adanya variabel. Lebih pada kriteria yang kita tetapkan untuk menetapkan instrumen ataupun informan penelitian. Ya. Baik, teman-teman sekalian, apakah masih ada pertanyaan yang lain? Silakan. Sepertinya cukup, Ibu. Oke. Mau dilanjut atau gimana? Cukup, Mbak? Sudah cukup, Bu. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan materi yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada Mbak Ridho. Bagaimana Ibu? Ada yang mau nanya kayaknya. Ya, monggo. Gimana, Mas Abdi? Boleh, boleh. Satu lagi ya, nggak apa-apa ya? Boleh, Ibu. Iya, Prof. Terima kasih kesempatannya. Izin, Prof. Saya kan masih bingung nih, Prof. Ingin menaikkan jabatan fungsional untuk meningkatkan nilai KUM. Apakah saya harus menulis paper atau menulis buku ya, Prof? Soalnya kan nanti juga katanya untuk paper juga ada penulis pertama seperti indeks, Scopus atau Sinta. Nanti dibagi-bagi ya, Prof. Penulis pertama berapa, misalnya ada 30, penulis pertamanya berapa, penulis dua berapa gitu, Prof. Atau yang buku juga terbagi-bagi gitu, Prof. Misalnya buku hanya penulis sendiri itu bisa full, sementara kalau penulis ada 4 dibagi 4, misalnya akumnya 40 kayak gitu, Prof. Mohon arahannya, Prof. Ya. Adi sekarang posisinya di mana? Di Jakarta, Prof. Ya, maksudnya 3D atau... Oh, iya. Golongan. Iya, Prof. 3D, Prof. 3D, oke. Kalau tidak 3D kan mau naik ke lektor kepala ya? Iya, Prof. Di perguruan tinggi apa? Keagamaan atau? Bukan sih, Prof. Teknik, Prof. Oh, teknik ya. Berarti di dikti ya? Iya, Prof. Ini tuh sudah kelihatan belum? Udah, Prof. Udah. Sebentar, saya perhatikan dulu.
Saya dikit aja ya, saya show, ini karena ada yang bertanya. Jadi Pak Adi ya tadi ya? Iya, Prof. Ardi, Prof. Pak Adi, ya. Jadi ini sebetulnya Pak Adi, kalau mau naik ke lektor kepala itu hanya dibutuhkan 1 artikel Sinta 2, Pak Adi. Ya, 1 artikel Sinta 2 dan buku ya. Nah, kalau mau nilainya besar seperti ini. Bentar. Saya copy. Cuma segini yang dibutuhkan itu perhitungannya ya. Hanya 200 AK ya. Apalagi sekarang sudah 3D kan. 3D mau ke 4A ya. Dan itu biasanya hanya berdasarkan dari kinerjanya Pak Adi. Jadi kenaikan pangkat yang terakhir itu kan misalnya sudah 2 tahun ya. Katakanlah sudah 2 tahun. Itu tidak lagi hanya butuh artikel terindeks Sinta 2 dan juga buku ya. Kalau bisa sebagai penulis pertama ya, akan lebih bagus lagi kalau bukunya adalah penulis tunggal. Kalau tunggal itu 100% Pak Adi. Kalau tunggal ya. Tapi kalau kemudian ada penulis yang lainnya gitu ya. Sebentar saya cari lagi ini. Ini kelihatan ya teman-teman ya. Kelihatan, Prof. Ya. Nah, ini ya. Jadi ini nilai-nilai ya. Kalau buku itu hasil penelitian, jadi hasil penelitiannya Pak Adi itu kan biasanya kan ada dana hibah di masing-masing perguruan tinggi kan? Ya. Nah, biasanya luaran dari hibah itu kan menginginkan ada buku yang dipublikasikan kan? Ya. Itu bisa digunakan sama Pak Adi, hasil penelitiannya itu disulap menjadi buku ya. Setelah ChatGPT untuk kemudian menguatkan buku itu biar kemudian menarik menjadi buku monograf atau buku yang bagaimana gitu ya, biar kemudian nilainya bisa maksimal 40 ya. Nilainya bisa 40. Lalu kemudian Sinta 2 ya, itu kan butuh sedikit doang ya. Sinta 2 25. Yang lainnya nanti dilengkapi dengan beban kerja dosen ataupun yang saat ini ada di kinerja. Ini kinerja semester pertama, kedua, ketiga, keempat, nilainya itu apa, Pak Adi? Kalau nilainya baik itu sudah sangat cukup. Hanya 2 ya, hanya 2 tahun bisa naik ke lektor ya. Itu. Jadi kalau penilaian Pak Adi misalnya nulis bareng saya penulis keduanya. Jadi 60%-nya Pak Adi, 40%-nya saya yang tuh diambil, ya kan? Gitu. Tapi kalau kemudian tulisannya Pak Adi banyak, nggak apa-apa. Pastikan penulis pertamanya harus Pak Adi dulu, ya. Kenapa? Nanti kalau penulis kedua, ketiga, keempat, mereka mau urunan karena bayar ya. Sinta 2 itu kan biasanya bayar ya, 2 jutaan lah ya, minimal itu. Ya ini mereka ini nanti 40% dibagi berapa orang? Gitu ya, 40% dibagi beberapa orang. Coba dicek deh, 60% dari 25 itu berapa nilainya? Ya kalau nggak salah tuh berapa tuh 15 atau berapa tuh ya nilainya ya dari 25 ini. Jadi yang diperkuat tuh di buku, tapi tidak boleh hanya buku. Ya harus ada Sinta 21. Dan alhamdulillah sekarang ini Pak Adi karena tidak diminta harus doktor ya. Ya kalau dulu kan harus doktor ya untuk naik ke lektor kepala ya. Sekarang tidak harus doktor. Boleh magister, yang penting ada Sinta 21. Ya, karena Sinta 2 itu sebagai persyaratan. Sinta 1 atau Sinta 2, ambil yang paling gampang, Sinta 2. Kalau buku itu untuk memperkaya, menguatkan saja, tapi kemudian nilainya besar, 40. Nah, kemudian hasil penelitian Bapak repro, diperbaiki, kuatkan pakai berbagai aplikasi gitu ya, biar kemudian layak terbit, biar nilainya menjadi 4. Gitu. Oke, Pak Edi? Bisa dipahami ya Pak Edi? Ada pertanyaan lain? Atau cukup? Baik, makasih, Prof. Yuk, nanti boleh japri-japri ya. Japri-japri. Oke, itu saja mungkin Mbak Ridho ya. Untuk terkait dengan Japung kayaknya nggak penting deh ya saya paparkan di sini ya. Nanti kapan-kapan aja kalau kemudian ada kesempatan lagi atau mungkin teman-teman bisa
komunikasi intens melalui WA, boleh ya, untuk bertanya-tanya ataupun kolaborasi terkait dengan riset atau apapun itu. Kalau kemudian temanya sesuai, insya Allah saya akan bersedia untuk membangun kolaborasi dengan teman-teman sekalian. Itu saja, saya mohon maaf ya bila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan dari paparan saya. Dan akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semua peserta webinar atas semangat, antusias, dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang begitu menarik. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Profesor Dr. Hajah Septi Gumian dari MAG telah memberikan jawaban pertanyaan yang sangat jelas dan memberikan wawasan tambahan yang sangat berharga. Semoga semua pelatihan dan jawaban yang diberikan dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depannya. Semoga melalui webinar ini kita semua semakin memahami betapa pentingnya publikasi ilmiah, konferensi global, dan tips menembus jurnal Scopus. Baik, sebelum ditutup, kita foto bersama terlebih dahulu ya. Dimohon untuk on kamera. Sudah, Mbak? Suaranya, Mbak? Baik, terima kasih kepada pemateri kita yang luar biasa, Ibu Profesor Dr. Hajah Septi Gumian dari MAG, atas ilmu dan wawasan serta pengalaman yang telah dibagikan kepada kita hari ini. Akhir kata, saya selaku moderator mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga sukses menyertai kita semua dalam setiap langkah akademik dan profesional ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dan sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Izin keluar ya. Baik, terima kasih Ibu.